Anak-anak, selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran kelas 5, tema 2, subtema 2 pada pembelajaran yang ke-6. Semangat belajar! Untuk memulai pembelajaran, silakan kalian amati gambar di samping. Nah, pastinya kalian tidak asing dengan gambar tersebut. Kalian pasti pernah melakukannya. Ya, gambar tersebut tentang orang-orang yang sedang berdiskusi atau istilahnya bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalian atau di kelas kita juga pernah melakukan hal ini saat pemilihan ketua kelas. Ya, dilakukan juga musyawarah. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pelajaran hari ini. Baik, kita langsung menuju materinya. Musyawarah adalah suatu cara pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah dengan maksud mencapai mufakat. Apa itu mufakat? Nah, jadi mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Ya, kesepakatan bersama. Nah, karena ini adalah kesepakatan bersama, tentunya ini akan menguntungkan semua pihak. Sehingga musyawarah ini adalah cara yang sangat baik dalam menyelesaikan masalah. Nah, berikut akan kita simak nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam musyawarah. Bapak ingatkan ya anak-anak, jadi penjelasannya bisa dicatat ya. Kita lihat yang pertama. Nah, pastinya nilai kebersamaan. Sudah kita bahas tadi bahwa keputusannya adalah hasil kesepakatan bersama, sehingga nantinya akan menguntungkan kepentingan bersama atau kepentingan semua orang. Seperti itu. Nilai yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi, setiap orang atau setiap peserta musyawarah bisa mengemukakan pendapatnya, ya, asalkan dilakukan dengan sopan. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Jadi, jika ada orang lain yang mengemukakan pendapatnya, kita wajib mendengarkan. Selain itu, kita tidak boleh menjelek-jelekan atau tidak menghargai pendapat orang tersebut. Ya, nantinya setiap pendapat, ya termasuk pendapat kita dan pendapat orang lain, akan memperkaya hasil keputusan bersama yang akan diambil nantinya. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, jika keputusan sudah diambil, keputusan bersama sudah didapat, maka itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Walaupun terkadang keputusan bersama itu berbeda dengan pendapat kita, ya. Jadi harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan lapang dada. Berikutnya kita bahas bagaimana sih ciri-ciri pengambilan keputusan dengan cara musyawarah ini. Nah, jadi ciri-cirinya ya musyawarah untuk mufakat itu sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Ya, keputusannya itu ditujukan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama agar bisa dinikmati nanti oleh semua orang. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Tujuan dari musyawarah adalah mempermudah kehidupan bermasyarakat, dan tentunya keputusannya tidak akan memberatkan siapapun. Yang selanjutnya, yang terakhir, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat. Jadi harus masuk akal ya, dan sesuai dengan hati nurani sehingga bisa dilaksanakan dengan baik nantinya. Begitu pentingnya musyawarah ini. Nah, selain kita harus tahu ciri-ciri musyawarah dan mufakat, kita juga harus tahu prinsip-prinsip yang harus kita laksanakan atau semangat yang harus kita laksanakan dalam melaksanakan musyawarah ini. Nah, prinsip musyawarah yang pertama, jadi harus dilandasi dengan akal sehat seperti yang tadi dan hati nurani yang luhur ya. Harus bisa diterima oleh akal sehat kita. Kemudian musyawarah dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Nah, karena ini dilaksanakan kan bersama ya, keputusannya diambil bersama, pelaksanaannya juga nanti bersama. Nah, tentunya kita harus memiliki rasa kekeluargaan baik dalam membentuk keputusannya maupun dalam melaksanakannya nanti. Kemudian mengutamakan kepentingan umum. Ya, tentu saja seperti itu ya, karena ini keputusan bersama untuk kepentingan bersama juga. Kemudian
menghargai pendapat orang lain. Setiap pendapat yang diajukan akan dihargai. Nah, ini akan menjadi masukan agar keputusan yang diambil nantinya bisa memuaskan semua pihak. Yang selanjutnya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya di sini keputusannya itu harus sesuai dengan kebenaran, ya. Jadi nantinya bisa dipertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, nah setelah keputusannya terbentuk, maka nanti harus dilaksanakan. Ya, keputusan bersama tersebut dilaksanakan dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Ya, karena walaupun nantinya ada perbedaan ya, hasil keputusan bersama dengan pendapat kita sebelumnya, karena ini adalah gabungan dari semua pendapat, ya, maka nanti harus diterima dan dilaksanakan dengan lapang dada dan penuh rasa tanggung jawab. Lalu kira-kira bagaimana sih cara melaksanakan musyawarah ini? Nah, kita simak penjelasan berikut. Tata cara dan persyaratan musyawarah. Nah, agar musyawarah ini berjalan dengan baik atau terlaksana dengan baik, maka yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai, ya. Keputusan yang diambil kan adalah keputusan penting yang akan mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Maka kita wajib datang tepat waktu, bahkan sebelum acara dimulai, ya. Kemudian musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Nah, quorum ini adalah peserta minimal yang hadir agar musyawarah bisa dilaksanakan. Misalnya dalam pemilihan ketua kelas, di mana anggota kelasnya berjumlah 25 orang. Disepakati jika yang hadir sudah minimal 20 orang, baru musyawarah bisa dilaksanakan. Jika kurang dari 20 orang, musyawarah akan ditunda. Misalnya seperti itu. Jadi quorum itu batas minimal peserta yang hadir agar musyawarah bisa dilaksanakan. Selain itu, yang ketiga, untuk musyawarah bisa terlaksana harus ada susunan panitianya. Minimal ada ketua, kemudian notulis atau juru tulis, dan pesertanya. Seperti itu. Yang selanjutnya, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Siapa saja, kebebasan berpendapat dihargai dalam musyawarah. Jadi jangan takut ya. Kemudian, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Selain bebas berpendapat, peserta musyawarah juga harus menghargai jika ada orang lain yang mengemukakan pendapatnya. Kita tidak boleh menjelek-jelekan ataupun menghina. Kita wajib mendengarnya dengan baik. Yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi sudah jelas ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, harus diterima akal sehat, ya untuk kepentingan bersama, itu intinya. Ya, tidak ada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kepentingan umum atau kepentingan bersama diutamakan dalam musyawarah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kebebasan berpendapat itu sangat dihargai dalam musyawarah. Lalu bagaimana cara kita untuk mengemukakan pendapat dalam musyawarah? Kita simak ya. Seperti inilah cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Yang pertama, silakan acungkan tangan. Ini tanda izin bicara. Seperti itu. Acungkan tangan. Kemudian berbicara setelah dipersilahkan atau diizinkan, sehingga musyawarahnya tertib, tidak saling berebut bicara bagi yang sudah ditunjuk atau dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai, jangan berebut seperti tadi, tunggu temannya selesai, baru kita ambil giliran bicara. Nah, ini penting sekali, bersikap sopan, ya, menghargai, kemudian dalam mengungkapkan pendapatnya ya harus sopan seperti itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga suara harus jelas ya. Suaranya keras seperti itu sehingga bisa didengar dengan baik oleh peserta lainnya.
Jadi seperti itulah ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan tata cara dalam pelaksanaan musyawarah. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, kita akan lakukan latihan berikut ini. Kita lihat. Jadi tugas kalian adalah membuat pertanyaan dan jawaban terkait dengan musyawarah yang sudah kita bahas tadi, ya. Pertanyaannya menggunakan 5 kata tanya: apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, di sini masing-masing sudah diberikan contohnya. Kita lihat ya. Yang pertama, apa. Jadi contohnya, apa yang dimaksud dengan musyawarah mufakat? Musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Contoh pertanyaan dengan kata tanya siapa? Siapa yang bertanggung jawab atas hasil musyawarah? Jawabannya, yang bertanggung jawab adalah semua peserta musyawarah. Yang selanjutnya, di mana? Di mana kita menemukan hasil musyawarah? Jawabannya, di setiap hasil keputusan yang diperoleh secara mufakat. Contoh selanjutnya, bagaimana? Bagaimana sikap kita terhadap hasil keputusan musyawarah? Nah, jadi hasil keputusan musyawarah harus kita patuhi dan kita laksanakan bersama. Hasil keputusan tersebut harus dilaksanakan secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab. Yang terakhir, kata tanya mengapa. Mengapa kita harus melakukan musyawarah? Jawabannya, karena untuk memperoleh keputusan bersama atau mufakat, agar nanti hasil keputusan tersebut memuaskan orang banyak. Jadi musyawarah ini sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya dalam pementasan karya seni. Ya, tentunya ini membutuhkan kekompakan. Misalnya pementasan karya seni tari yang membutuhkan banyak orang, peralatan yang banyak. Tentunya harus melalui pengambilan keputusan bersama atau musyawarah. Nah, membahas tentang tari ini akan kita lakukan pada materi berikut ini. Nah, tahukah kamu bahwa sebelum bisa melaksanakan peragaan karya tari, kita perlu mempersiapkan banyak hal. Tujuannya agar peragaan karya tari nantinya bisa berjalan dengan baik di depan orang lain. Intinya, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Semua persiapannya, baik orang-orangnya maupun alat-alat, sarana yang akan digunakan. Nah, persiapan peragaan tari yang pertama menentukan bentuk karya tarinya. Apakah tarinya itu tunggal, berpasangan, atau kelompok? Nah, jadi harus jelas dulu. Kemudian menentukan jumlah penarinya. Kalau tunggal ya penarinya 1 orang, kalau berpasangan 2 orang, dan kalau berkelompok ya pasti lebih dari itu. Perlu dipersiapkan orang-orangnya. Kemudian memilih properti tari. Nah, ini penting sekali. Properti tari itu kan kadang sulit ditemukan. Jadi harus dipersiapkan baik-baik agar nanti tidak ada yang kurang. Nah, beruntungnya zaman sekarang pakaian tari dan properti tari ini banyak sekali disewakan. Jadi mungkin lebih mudah ditemukan ya. Tentunya harus dipersiapkan juga lebih awal. Selanjutnya, menentukan iringan tari. Nah, biasanya kan iringannya ditentukan dulu. Nah, kalau sudah pas sesuai dengan karya tarinya, nanti dimasukkan ke CD kalau zaman sekarang, atau ke USB atau flashdisk ya. Kadang-kadang di handphonenya juga. Kemudian memilih busana atau kostum tari. Nah, kostumnya ini harus sesuai dengan tema tariannya ya, seperti itu. Supaya kalian lebih paham dengan materi ini, kita akan melakukan latihan berikut. Jadi, kalian sudah tahu unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari agar bisa tampil dengan baik. Nah, sekarang coba isi bagan di samping ya, terkait dengan perencanaan peragaan sebuah karya tari. Jadi, kalian harus tahu dulu apa-apa yang harus dipersiapkan dengan mengisi bagan di samping. Yang pertama, tahu dulu nama karya tarinya, kemudian bentuk karya tarinya seperti apa, sampai di iringan tari. Ya, selesai ya, kerjakan dengan baik. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan terima kasih.